yang bisa berubah menjadi serigala. Di sebuah rumah sederhana, seorang pencuri sedang menggerutu sambil mencari-cari sesuatu di dalam rumahnya. Makanan persediaan sudah habis. Barang curian juga sudah tidak ada yang bisa dijual. Lalu, bagaimana aku bisa bertahan hidup? Tanya si pencuri. Si pencuri kemudian merobohkan diri di sofa ruang tamu. Kemana lagi aku harus bisa mencuri ya? Desa-desa terdekat sudah aku datangi. Semuanya. Aku tidak mungkin datang ke sana lagi. Polisi pasti akan lebih mudah mengenaliku. Aku tidak ingin masuk penjara, gumam pencuri. Di tengah kebingungan itu, tiba-tiba si pencuri mendapatkan ide. Ada satu tempat yang belum didatanginya. Maka, ia memutuskan untuk segera pergi ke tempat itu. Oh, untung saja aku masih ingat pada desa itu, kata si pencuri. Pencuri itu sedang bersiap-siap mengemas beberapa helai baju di dalam koper uangnya. Di dalam koper usangnya. Pencuri pun tiba di desa setelah menempuh perjalanan selama 3 jam. Kini ia berada di sebuah lobi losmen kecil tetapi ramai. Sepertinya tempat ini cocok. Si pencuri pun menuju ke meja resepsionis. Ia berniat menyewa satu kamar untuk bermalam di sana. Setelah itu, petugas losmen mengantar si pencuri masuk ke dalam kamarnya. Senang sekali melihat kamarnya yang indah. Wow, kapan lagi aku bisa menginap di kamar hotel bagus seperti ini? Kalau bukan karena ingin mencuri, mungkin aku tidak akan berada di tempat ini. Malam harinya, si pencuri duduk santai di lobi losmen. Ia mengamati para tamu yang berlalu lalang. Kira-kira, tamu mana yang bisa kujadikan sasaran empuk? Sejak tadi aku tidak melihat ada yang berpenampilan mewah dan membawa koper mahal. Semua orang berpakaian sama sepertiku. Si pencuri sudah duduk di lobi selama hampir 2 jam. Namun, tidak ada satupun tamu yang terlihat sebagai orang kaya. Ia pun memutuskan untuk kembali ke kamarnya. Percuma. Aku berada di sini. Ternyata semua tamu sama sepertiku. Usahaku sungguh sia-sia, gumam si pencuri. Si pencuri sudah menginap di losmen itu selama 2 hari. Pagi itu, ia sedang menikmati sarapannya sambil mencari sasaran yang cocok. Namun sayangnya, banyak polisi yang berjaga di sekitar jalan. Aku tidak akan bisa pulang tanpa membawa hasil apapun. Namun, sepertinya aku salah memilih tempat, gumam si pencuri. Saat itu, si pencuri tidak sengaja mendengar percakapan para pengunjung kafe. Apakah kamu sudah tahu kalau nanti akan ada pertunjukan teater? Aku ingin menonton. Oh, aku baru tahu. Aku juga ingin menonton. Pasti ramai sekali. Si pencuri pun merasa kalau itu adalah kesempatannya. Malam harinya, si pencuri bersiap-siap untuk melihat teater. Ia mengenakan pakaian terbaik yang ia bawa, lalu berdandan rapi serta tak lupa menyemprotkan minyak wangi. Pasti para penonton teater itu adalah orang-orang kaya, jadi aku harus berdandan menyerupai mereka sehingga mereka tidak curiga padaku. Si pencuri keluar dari kamar setelah selesai berdandan. Saat itu, ia melihat si pemilik losmen juga hendak pergi. Pemilik losmen mengenakan mantel bulu yang terlihat mahal. Oh, ini bisa jadi sasaran empuk daripada harus berusaha payah ke teater yang pastinya dijaga polisi. Lebih baik aku menjalankan aksiku di sini. Si pencuri pun mengikuti pemilik losmen itu hingga ke teras. Ia berpura-pura menyapa pemilik losmen yang sedang menunggu kereta kuda. Selamat malam, Tuan. Apakah Tuan ingin melihat teater malam ini? Tanya si pencuri. Oh, tidak.
Aku ingin pergi ke acara makan malam di rumah temanku. Malam itu, jalanan di sekitar losmen sungguh sepi karena orang-orang pergi ke gedung teater. Si pencuri pun memanfaatkan keadaan itu untuk menjalankan aksinya. Hacing, hacing. Tiba-tiba si pencuri bersin. Au! Kemudian itu pencuri melolong seperti serigala. Si pemilik losmen pun heran melihatnya. Apa yang terjadi? Mengapa kamu terlihat aneh sekali? Maaf tuan, saya mempunyai penyakit bawaan. Jika saya bersin, pasti setelah itu saya akan melolong seperti serigala. Penyakit ini sudah saya derita sejak saya kecil. Hacing, hacing. Si pencuri bersin. Kali ini ia melolong lebih kencang. Au! Au! Bahkan pencuri itu juga berperilaku persis seperti manusia serigala. Pemilik losmen pun mulai merasa tidak nyaman di dekatnya. Si pencuri merasa tidak enak pada pemilik losmen itu. Ia pun minta maaf. Maaf tuan, sepertinya penyakit saya semakin parah. Kalau saya bersin lagi, saya benar-benar akan berubah menjadi serigala. Jadi, lebih baik tuan langsung berlari saja nanti. Hacing! Si pencuri bersin lagi dengan keras. Si pemilik losmen pun bersiap untuk melarikan diri. Namun, pencuri itu justru memegang mantel pemilik losmen seakan menahannya agar tidak pergi. Jangan pergi, tuan. Sepertinya saya butuh pertolongan. Izinkan saya menumpang kereta kuda tuan untuk pergi ke klinik, kata si pencuri. Oh, maaf. Aku tidak bisa membantumu. Kamu pergi saja sendiri, sahut pemilik losmen. Mohon bantu saya, tuan. Tidak. Si pemilik losmen pun melepas mantelnya. Ia bergegas masuk ke losmen dan mencuri semua pintu karena ketakutan pada manusia serigala itu. Akhirnya, si pencuri pulang sambil membawa mantel bulu yang berharga. Baru kali ini aku mendapatkan barang yang mahal tanpa harus mencuri, karena si pemilik losmen itu sendiri yang meninggalkannya. Si pencuri selalu tertawa setiap kali mengingat kejadian tersebut. Tamat. Dah, langsung. Lock. Checklist. Sudah, lock. Sudah ya, besok kita lanjut lagi. Riri, bubuk. Coba ulang.